masih ngerumpiin Nia dan Niati dan sekarang kita minta Nia dan Niati untuk kembali ya mencurahkan perasaan hatinya kalau melihat tayangan yang berikut ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini adalah namanya segmen rumpian ibu-ibu di luar sana. Cie, ya ibu-ibu yang di luar sana kita ajak merumpi juga ke sini. Nah inilah pertanyaan mereka. Kita lihat yang berikut ini. Lagi di Rumpi, Oi juga pengen ngerumpiin Mama nih. Ada beberapa pertanyaan yang pengen Oi tanyain. Yang pertama, Mama tuh bakal kawin lagi atau enggak sih? Atau lebih enak sendiri? Dan yang kedua, seandainya Mama ketemu Regina di dalam satu lift dan Mama terjebak di situ sampai lantai 15 lah gitu. Apa yang bakal Mama lakuin? Luar biasa pertanyaannya. Mama bakalan kalau aku yang nanya kan nggak enak ya. Kalau ini anaknya sendiri yang nanya ya kan Bu. Aduh. Ibu jadi ibu bakalan kawin lagi nggak sih Bu sebenarnya Bu, Ma? Kalau memang dapet jodoh yang pas, yang terbaik menurut Allah, ya kenapa juga enggak. Oh jadi ada kemungkinan ya. Oh iya dong. Udah ada yang mendekati. Belum ada. Kirain banyak. Banyak, Masa sih belum banyak di luar. Dibilang enggak juga pastinya ada lah ya. Tapi Syaratnya ya, apa yang paling penting setelah melewati berbagai pengalaman dan deraan dan ospekan gitu ya? Apa yang paling penting? jelas sekarang kan kenapa? Laki asli. Laki ya. Laki-laki asli, catat. Ya harus asli dong. Yang jelas. Sendiri. Yang jelas harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Menerima saya dan anak-anak apa adanya seiman. Oh seiman. Oke. Dan tentunya harus lebih daripada saya. Lebih apa nih? Lebih semua-semuanya. Oh, lebih dan tidak pelit dan tidak suka mengombal-ambing Ya. barang yang sudah dikasih gitu ya. Yang jelas sebagai laki-laki tentunya harus berjiwanya laki-laki. Oh, oke. Jadi jangan cuma fisik tapi jiwanya juga harus laki-laki. Nah, pertanyaan kedua, kalau Mama terjebak di lift terjebak nih ya, kan liftnya nggak bisa dibuka. Ke lantai 15 itu pun lift yang zaman lama, yang naiknya lama baru lantai 2 gitu. Apa yang akan Nia dan Niati lakukan? Sayanya sendiri atau sama anak? Sendiri. Saya nggak pernah pergi sendiri. Kali gini misalnya anaknya ketinggalan. Ketinggalan, aduh. Anak saya ketinggalan. Anaknya sengaja gitu, Mama duluan deh, gitu duluan. Gitu. Ya diem aja. Diem aja, Iya. nggak akan nyanyi gelas-gelas kaca dengan nada yang paling tinggi gitu nggak? Enggak lah, ngapain. Lempar gelas, aduh gelasnya udah pada pecah. Jadi diem aja? Diem aja. Diem aja gitu ya? Kan biasanya juga diem. Oh ya biasanya juga diem, jadi di situ pun diem aja. Diam gitu. saja. Oke baiklah, diam itu emas, ya kan? Nah kalau itu ada pertanyaan dari Oi yang juga sudah jadi ibu-ibu ya kan? Nah sekarang kita tanya juga ibu-ibu yang lain, seperti apa rumpian ibu-ibu di luar sana? Kita lihat yang berikut ini. Tenia sebutin dong 3 kelebihan Farhad Abbas waktu Tenia masih menjadi istri Farhad Abbas yang sah. Tante Nia, nak numpang nanyo kira-kira apalah kelebihan Tigoy kok be dari Regina kok bisa Farhad Abbas tinggal ke Tante Nia terus nikahin dia? Resepnya apa sih, Teteh, sampai bisa sabar segitunya? Banyak sekali, ada 9 jadinya Sabar pertanyaan. segitunya ya, kalau cuma sabar banget tuh nggak sabar tuh segitunya gitu ya. Oke, yang pertama apa kelebihan dari Farhad Abbas? Ada nggak? Ini kalau lama kayaknya susah nih berarti. Susah. Udah lupa semua. Udah lupa semua ya, yang jelas saat dulu terutama saat awal orangnya bertanggung jawab, mau bekerja, berusaha untuk kehidupan saya dan anak-anak, itu aja. Oke, itu aja. Lain-lainnya tapi saya dapatnya 2 itu aja deh. Oh 2 itu aja. Jadi waktu awal-awal pernikahan orangnya mau usaha bekerja untuk berjuang untuk kehidupan Mbak Nia dan anak-anak. Iya. Gitu. Oke, nah yang kedua apa sih sebenarnya kelebihan Regina kok sampai Farhad Abbas berpalingnya ke Regina gitu? Kalau menurut Nia dan Niati ada nggak kelebihannya? Ya saya nggak tahu ya. Saya nggak mau komentar itu. Oh tanya ke Bukan- Farhad aja kalau gitu. bukan
pertanyaan untuk saya jawab. Oke, yang ketiga, Mbak Nia apa sih resepnya bisa sabarnya tuh segitunya gitu loh, segitu-gitu amat? Mungkin Allah menakdirkan saya itu dikasih kelebihan dalam hal sabar. Oh, oke. Gitu. Jadi kalaupun ditanya sama saya juga nggak tahu Kok kenapa. bisa gitu ya? Kalau Kalau lihat ke belakang nih, Terus melihat perjalanan yang segitunya itu, apa yang terbesit di sekarang ini? Saya tidak mau membayangkan yang di belakang lagi. Kayaknya pusing ya. Mungkin nggak pernah nggak gini ngeliat ke belakang gini, terus lihat diri sendiri kayak dulu gitu ya dengan berbagai peristiwa segini. Kok gua bisa iya begitu? Betul, gitu ada. Kayaknya kok bukan gitu. gue banget gitu. Tapi kalau lihat, iya kenapa bisa ya? Kenapa ini ya? Tapi waktu saat menjalankan, saya tidak berpikir apa-apa, hanya ingatnya anak dan anak aja. Oke. Terus dan juga mungkin ruang lingkup saya yang tidak pernah terbuka dengan teman-teman serba terbatas. Akhirnya selama sekian tahun setelah saya menjalankan dengan ibadah-ibadah saya dengan puasa dan semua saya jalankan, akhirnya saya berpikirnya gini, oh Allah membukakan apa yang selama ini tertutup. Oh begitu, jadi Iya. memang dia melihat bahwa ini jalannya, yang dipikirkan waktu itu adalah anak, semua ini dilakukan demi anak, Iya. demi anak gitu. Begitu ada di luar masalah, sekarang ngeliatnya gila kuat banget ya gue ternyata ya gitu ya. Iya, kalau dulu kan pikir, tapi saya berpikir untuk anak, tapi dipikir-pikir kalau anak dibesarkan dalam kondisi yang seperti itu juga tidak baik. Akhirnya saya pikir-pikir bagaimana kalau anak ini sekarang aja sudah menjelang remaja. Itu pun masih ada bekas-bekas yang kemarin itu yang harus saya perbaiki di diri putra saya. Oke. Nah kalau suara hati Nia dan Niati, boleh terserah dengan 3 kata atau dengan kata-kata sendiri untuk mendeskripsikan perasaan Nia jika melihat sosok yang akan kita tampilkan fotonya. Dan inilah sosoknya berikut ini. Miss Angga. Angga itu anak yang kuat menurut saya. Anak yang kuat. Karena mungkin tidak di luaran sana tidak sekuat Angga bisa menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mungkin orang bercerai banyak ya, tapi permasalahan yang seperti saya jarang. Dan itu Angga tahu semua. Tahu semua. Walaupun saya larang tapi dia mengerti semua dan dia bisa menenangkan hati saya. Dia bisa menenangkan hati saya dan anaknya sebetulnya sangat-sangat nurut. Tapi mungkin namanya keadaan bergejolak di dalam jiwanya, ada hal-hal yang mungkin dia tidak bisa bendung itu apa. Tentunya karena dari segi pemberitaan, segi keadaan yang memang tidak sepantasnya seumur Angga menerima keadaan yang seperti ini. Jadi Angga ini adalah sosok yang kuat begitu ya untuk seorang anak menerima kondisi yang tidak biasa, di mana ada expose media di situ dan memang beritanya juga ya berat lah untuk siapapun, terutama untuk seorang anak begitu ya. Nah kalau doa Mbak Nia sendiri untuk Angga itu apa sih sekarang yang paling dipanjatkan untuk Angga itu apa? Sebagai seorang ibu, saya mendoakan anak saya, semoga anak saya ini menjadi anak yang soleh, mempunyai percaya diri, Amin. dan juga bisa berhasil di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Bisa Semoga disayang sama semua orang. Amin. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.